pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya rasanya kalau kita bisa melampaui batasan tubuh kita ini? Keinginan buat hidup lebih lama, mungkin selamanya gitu, lolos dari kematian, itu kan kayak cerita klasik banget ya dalam sejarah manusia. Nah, hari ini kita bakal coba kulik ide-ide yang kedengarannya sih kayak fiksi ilmiah banget, tapi dibahas serius loh dalam materi yang Anda bagikan, bab 14 dari buku A Thousand Brains karya Jeff Hawkins, judulnya Menggabungkan Otak dan Mesin. Kita akan mengupas tuntas dua gagasan gede di sana. Pertama, mindahin kesadaran kita ke komputer, istilah kerennya uploading. Kedua, menggabungkan otak kita langsung sama mesin pakai teknologi antarmuka gitu. Kita akan lihat nih, apa sih dorongan di baliknya, terus tantangan teknis sama filosofisnya kayak apa, dan katanya sih, wih, susahnya minta ampun. Tentu saja kita juga bakal dengar perspektif Jeff Hawkins sendiri soal ini, seberapa mungkin sih ide-ide ini beneran bisa kejadian. Ingat ya, ini pembahasan mendalam kita khusus untuk Anda berdasarkan materi yang ada di tangan kita. Oke, siap? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama-tama nih, kenapa sih kok ada orang yang kepikiran ide se-ekstrim ini? Ngomongin upload otak, nyambungin ke mesin, wah kedengarannya aja udah bikin merinding sekaligus, penasaran ya? Sumber kita bilang akar utamanya yaitu tadi, keinginan buat istilahnya kabur dari kematian biologis. Coba deh bayangin bisa melestarikan diri kita. Semua pikiran, ingatan, kepribadian kita lepas dari badan fisik yang ya pasti bakal rusak dan mati suatu saat. Bisa hidup terus tanpa batas waktu, bahkan mungkin pindah rumah kalau misalnya bumi suatu saat udah nggak bisa ditinggali lagi. Kedengarannya oke banget ya? Betul, menggiurkan banget. Dan buku ini nambahin sudut pandang yang menarik soal motivasi ini. Ada semacam, gimana ya, pertarungan internal gitu yang digambarkan. Di satu sisi ada gen kita yang tugasnya cuma satu, replikasi. Nggak peduli kita hidup atau mati, yang penting spesiesnya lanjut terus. Nah, di sisi lain, ada kecerdasan kita, neokorteks kita ini, yang mungkin punya agenda lain, pengen bebas gitu dari kungkungan biologis itu. Wah, menarik tuh, pertarungan gen lawan kecerdasan. Iya kan? Nah, ini menarik. Sumber ini juga nyebutin sih motivasi lain yang kadang disebut-sebut orang. Misalnya buat ngadepin ancaman AI super cerdas di masa depan. Caranya ya dengan ikut jadi super juga, gabung sama mesin. Tapi kayaknya Hawkins sendiri agak skeptis ya kalau alasan soal AI ini jadi pendorong utama. Oh, jadi dia lebih ke Dorongan utamanya ya tetap soal melampaui kematian tadi. Itu yang paling kuat kayaknya. Oke. Mari kita fokus dulu ke konsep pertama yang bikin heboh. Mengunggah otak. Konsepnya sih ya lumayan lurus ya, tapi implementasinya. Wow. kita rekam semua detail otak, tiap neuron, tiap sambungan sinapsnya, pokoknya semua. Terus kita bikin simulasinya jalan di komputer super canggih. Hasil akhirnya, Anda versi digital, hidup abadi di dalam dunia maya. Nah, di sini nih ceritanya mulai jadi sangat menarik, sekaligus bikin pusing. Pusing banget emang, karena tantangan teknisnya itu luar biasa besar. Gede banget, seperti yang dijabarin detail di sumber dari Hawkins ini. Pertama, ini bukan sekedar ngokopi pikiran atau bagian pinter otak, neokortex aja. Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa cuma bagian pinternya aja ya? Nggak bisa. Harus seluruh otak yang diunggah, termasuk bagian otak yang lebih tua, yang ngurusin emosi, naluri, sampai batang otak, yang ngatur fungsi dasar tubuh kayak napas, detak jantung, gitu-gitu. Bahkan, lebih rumit lagi, kemungkinan kita juga perlu simulasiin detail tubuh dan semua indera spesifik Anda. Oh, kok sampai segitunya? Kenapa emangnya? Bukannya cukup otaknya aja yang penting? Nah, ini nih kerumitannya. Otak kita itu kan nggak kerja sendirian di ruang hampa. Dia terus-terusan nerima dan ngolah informasi dari tubuh sama indera kita. Kalau simulasi otak nggak dapat input sensorik yang diharapkannya, yang biasa dia terima, bisa kacau balau hasilnya. Kacau gimana maksudnya? Sumber ini ngasih contoh ekstrim. Anda bisa ngerasain sensasi phantom limb, tahu kan? Rasa sakit atau gatal di anggota tubuh yang udah nggak ada. Nah, bayangin ini terjadi di seluruh tubuh digital Anda. Karena otak Anda itu nyariin input dari tubuh yang ternyata nggak ada di simulasi itu. Ngeri kan? Waduh, iya juga ya. Kebayang sih ngerinya. Itu baru satu masalah. Pasti ada lagi kan tantangannya?
Banyak, banyak banget. Tantangan berikutnya, gimana coba caranya kita memindai otak sampai ke level detail molekuler kayak gitu? Harus instan, biar nggak ada yang berubah pas lagi dipindai. Dan yang paling penting, harus non-destruktif. Non-destruktif, maksudnya nggak ngerusak otak aslinya pas dipindai. Betul, proses pindai nggak boleh ngerusak otak aslinya. Teknologi pemindaian kita sekarang, wah jauh banget deh dari kemampuan itu. Terus anggaplah kita suatu saat bisa memindai. Pertanyaan selanjutnya, butuh komputer sekuat apa buat ngejalanin simulasi otak manusia yang super kompleks itu secara real time? Butuh daya komputasi yang skalanya astronomis. Jauh melampaui apapun yang kita punya sekarang ini. Oke. Jadi secara teknis aja udah kayak, misi mustahil ya ini. Tapi kan bukan cuma itu masalahnya. Hawking juga ngangkat masalah filosofis yang nggak kalah pelik. Soal salinan itu. Nah, ini nih yang bikin saya pribadi agak, gimana ya, jadi mikir. Katakanlah, suatu hari teknologinya ada. Terus kita berhasil nih mengunggah otak Anda. Pertanyaannya, apakah itu beneran Anda yang lanjut hidup di komputer? Atau kita cuma berhasil bikin salinan digital yang plek-ketiplek identik, sementara Anda yang asli, yang dari daging dan darah ini, ya tetap aja di sini. Nggak merasa pindah kemana-mana dan ujung-ujungnya ya tetap aja bakal mati juga. Gimana tuh? Tepat sekali, itu dilema intinya. Bener banget. Hawkins pakai ilustrasi yang bagus di sumber ini buat ngejelasinnya. Bayangin proses unggah selesai. Sekarang ada dua entitas Anda. Satu versi digital di komputer yang mulai ngejalanin hidup barunya sendiri. Satu lagi ya Anda yang asli, masih di tubuh biologis, mungkin lagi ngopi, ngerasa nggak ada yang berubah signifikan, dan ya tetap aja menuju akhir hayat yang sama kayak sebelum di-upload. Wah, Jadi buat si Anda yang asli ini, apa gunanya proses unggah tadi? Nggak ngasih keabadian buat dia kan? bener juga ya. Jadi cuma kayak bikin kembaran digital aja gitu yang hidupnya misah sama kita. Persis, kayak bikin copy pasta aja. Makanya kesimpulan Hawkins di sumber ini soal konsep uploading ini cukup tegas ya. Dia bilang, ide ini sebenarnya nggak nawarin manfaat nyata buat diri biologis kita yang asli. Dalam arti keabadian yang dicari-cari itu loh. Ditambah lagi sama seabrek kesulitan teknis tadi, dia cukup yakin kalau pengunggahan otak ini kemungkinan besar ya nggak akan pernah terjadi. Atau paling nggak, ini bukan jalan yang paling menjanjikan lah buat masa depan manusia. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir lagi. Oke. Kalau mengunggah otak tampaknya buntu nih, gimana dengan ide kedua yang dibahas di bab ini? Menggabungkan otak dengan komputer. Ini kan pendekatannya beda ya. Bukan mindahin, tapi nyambungin. Pakai Brain Computer Interfaces atau BCI. Sederhananya kan tanam elektroda di otak, terus sambungin ke komputer. Impiannya kan keren banget tuh. Bisa akses internet cuma modal mikir. Ngitung cepat kayak kalkulator super. Atau bahkan, belajar bahasa baru dalam semalam. Siapa coba yang nggak mau? Impiannya emang menggoda banget sih, iya. Tapi ya itu lagi, tantangan teknisnya nggak main-main juga. Meskipun mungkin level kesulitannya sedikit di bawah uploading tadi ya, sumber ini ngejelasin beberapa rintangan utamanya. Pertama, soal implannya itu sendiri. Kita ngomongin soal nanem jutaan bahkan mungkin miliaran elektroda super kecil ke dalam jaringan otak yang lembut banget. Jutaan. Miliaran. Iya, gimana caranya ngelakuin itu dengan operasi yang resikonya seminimal mungkin? Terus, gimana caranya supaya tubuh kita, sistem imun kita, nggak nolak benda asing ini dalam jangka panjang? Ini masalah biokompatibilitas yang serius banget. Oke. Jadi masalah nanamnya sama biar nggak ditolak tubuh ya. Ada lagi? Ada dong, kalaupun berhasil ditanam dan nggak ditolak nih. Tantangan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa ngobrol sama jutaan neuron spesifik secara individual dan andal lewat elektroda itu. Otak kita kan jaringannya, ruwet banget. Nargetin dan ngebaca sinyal dari neuron tertentu, apalagi ngirim sinyal balik buat ngendalin sesuatu, itu kompleksitasnya luar biasa. Wah, ternyata nggak segampang kedengerannya ya, walau cuma nyambungin aja. Tapi di sini kayaknya Hawkins nggak seskeptis soal uploading tadi ya, ada bedanya gitu. Betul, nah disinilah ada sedikit perbedaan nuansa pandangan Hawkins. Seperti yang tertulis di sumber ini, dia ngakuin kok kalau ada tim-tim riset yang lagi kerja keras banget ngembangin BCI. Tapi fokusnya lebih ke aplikasi medis. Oh, medis ya? Kayak gimana tuh contohnya?
Misalnya nih, bantu orang lumpuh supaya bisa gerakin lengan robotik pakai pikiran aja. Atau bantu orang yang kehilangan penglihatan atau pendengaran supaya bisa dapat kembali sebagian sensori itu. Nah, aplikasi BCI untuk tujuan restoratif kayak gini dianggap Hawkins sebagai sesuatu yang valid, mungkin bisa dicapai dan punya manfaat nyata. Oh, jadi dia bedain ya? Antara BCI buat benerin fungsi yang hilang, sama BCI buat nambah kemampuan manusia jadi kayak, superhero kita. Tepat sekali, pinter banget nangkepnya. Pandangan Hawkins di sini lebih hati-hati ya. Potensi BCI untuk tujuan medis terbatas itu dia akui. Tapi soal ide penggabungan total antara otak manusia dan kecerdasan mesin dalam skala besar, yang ubah kita jadi semacam cyborg dengan kemampuan super itu, nah sumber ini nunjukin kalau dia sangat-sangat meragukan hal itu bisa terjadi. Atau bahkan apakah itu sesuatu yang emang seharusnya kita kejar gitu loh. Iya juga ya. Ini kan jadi muncul pertanyaan penting ya. Sejauh mana sih kita bisa dan mungkin boleh gitu mendorong batas antara biologi sama teknologi? Ada batasannya nggak sih? Dan kayaknya ada satu poin krusial lagi soal penggabungan ini, yang mirip sama masalah uploading tadi ya, soal diri kita yang asli. Oke, suatu saat kita berhasil bikin BCI yang canggih banget, yang bikin kita bisa terkoneksi langsung ke awan atau semacamnya lah. Tetap aja, otak biologis Anda itu masih ada. Oh ya. Bagian biologis ini nggak ikut jadi digital kan? Dia tetap akan menua, tetap bisa kena penyakit, dan pada akhirnya, ya tetap akan mati. Bener juga. Jadi, sama kayak uploading, konsep merging atau penggabungan ini juga bukan jalan menuju keabadian fisik. Kematian biologis itu tetap jadi akhir cerita buat diri Anda yang asli. Nggak bisa kabur dari situ. Jadi kesimpulannya nih, kedua ide besar di bab ini, uploading sama merging, meskipun kedengarannya futuristik banget dan kayak nawarin jalan pintas dari kematian, ternyata sama-sama mentok ya. Mentok di masalah fundamental, baik teknis maupun filosofis. Dan ujung-ujungnya nggak benar-benar ngasih keabadian buat kita yang asli ini. Gitu ya? Persis. Udah pas banget rangkumannya. Dan kalau kita coba kaitkan ini ke gambaran yang lebih besar dari keseluruhan buku A Thousand Brains ini, diskusi di bab 14 ini jadi punya makna yang lebih dalam lagi. Ini seolah nunjukin gimana fokus kita pada solusi teknologi yang super canggih dan kedengaran keren. Ini upload otak lah, gabung mesin lah, mungkin sedikit ngalihin perhatian kita. Ngalihin dari apa tuh? Sama dari cara kita gampang banget kejebak dan nyebarin keyakinan-keyakinan keliru yang bisa bahaya buat peradaban. Wah, ini perspektif yang menarik banget ya. Jadi, alih-alih sibuk mikirin cara kabur dari tubuh biologis kita lewat teknologi super canggih yang entah kapan bisa terwujud dan penuh masalah fundamental itu, mungkin Hawkins lebih ngajak kita fokus ke gimana cara kita ngelola mesin yang udah kita punya sekarang ini. Maksudnya otak kita ini, supaya nggak malah ngehancurin diri sendiri. Begitu kira-kira ya? Teknologi futuristik itu seolah jadi semacam studi kasus tentang batasan-batasan kita. Ini eksplorasi yang seru sih tentang apa yang mungkin di masa depan ya kan. Tapi sekaligus juga pengingat keras tentang realitas biologis kita. Tentang tantangan teknis yang luar biasa gedenya dan pertanyaan filosofis yang belum ada jawabannya. Hawkins, setidaknya dalam konteks buku ini, tampaknya lebih ngelihat solusi jangka panjang buat kelangsungan hidup manusia itu pada pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja otak kita sendiri dan gimana kecerdasan kita, si neokorteks ini, bisa ngatasin dorongan destruktif dari otak lama, bukan pada upaya buat lari dari biologi kita sepenuhnya. Betapa masifnya tantangan teknis yang dijabarin di sumber ini. Dari level seluler sampai komputasi. Wah, rumit banget. Ketiga, dan mungkin ini yang paling bikin mikir ya, adalah dilema filosofis mendasar itu. Terutama soal apa sih artinya diri kalau kita bisa bikin salinan digital atau nyambung langsung ke mesin. Benarkah itu masih kita? Betul, dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup provokatif ya, yang muncul dari dilema salinan tadi. Kalau kita terima nih, walau cuma sebagai eksperimen pikiran aja, bahwa ngupload otak itu bisa nyiptain entitas sadar baru, pribadi digital yang kepisah, ini bakal ngerombak total definisi kita tentang diri kan? Coba deh Anda bayangin masa depan di mana mungkin ada beberapa salinan sadar dari satu orang asli. Wah, iya juga ya. Gimana ngaturnya tuh? Nah itu dia, gimana masyarakat ngatur itu, gimana kita memahamin status mereka. Apakah salinan itu punya hak yang sama,
Apakah dia adalah Anda atau sesuatu yang sama sekali baru? Teknologi mungkin terus berkembang ya, tapi pertanyaan-pertanyaan fundamental soal identitas, kesadaran, dan makna jadi manusia ini rasanya masih akan terus ngehantuin kita. Jauh melampaui apa yang bisa dijawab sama kode dan sirkuit komputer. Ini wilayah abu-abu yang sangat menarik buat kita renungkan bersama, bahkan setelah pembahasan kita ini selesai. Pertanyaan yang dalam banget, dan emang bikin merenung ya jadinya. Terima kasih banyak sudah nemenin kami semua menyelami ide-ide kompleks dan menarik dari bab 14, buku A Thousand Brains ini. Semoga ada aha moment atau sekedar percikan rasa ingin tahu baru buat Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.